Roll, action. Oke, selebrita lanjut. Kita baru 5 bulan kita komunikasi 5-6 ya. 6. Gimana nih Kak? 6 bulan. So far so good. Masih bahagia-bahagia aja, semoga bahagia terus. Terus penyesuaiannya kayak udah selesai juga. Kalau ditanya penyesuaiannya apa, ya mungkin bedanya tinggal bareng. Terus mungkin kan suami aku selama 10 tahun udah tinggal sendiri. Jadi ketika aku masuk itu dia lumayan kasihan penyesuaiannya. Jadi kalau ada bunyi pintu apa dia masih shock, takut dirampok. Terus kayak misalkan kalau aku pulang lebih malam dia kan tidur duluan. Terus kalau aku buka pintu pasti kebangun awal-awal. Kalau sekarang udah terbiasa, jadi kalau aku pulang lebih malam dia nggak bangun. Ya, tapi sebelum 10 tahun ya kamu kenal Ane udah 12 itu Iya. gimana tuh maksudnya akhirnya perjalanannya cukup panjang loh. Apa nih? Perjalanan Jagain cinta jodoh kamu, orang gitu ya. Ya bersyukur ternyata jagain jodoh sendiri. Terus ya seneng aja karena aku sama Arif menikah kayaknya di waktu yang tepat juga gitu, udah siap semuanya. Jadi begitu ngejalanin juga enak karena udah sama-sama saling tahu, terus sama-sama respect each other, terus value itu juga udah sama, tujuan itu juga udah sama. Tapi udah menjalankan sebagai istri mungkin masak atau gimana nggak? Udah loh. Jadi kalau masak itu tuh walaupun aku kayak gini ya aku tuh suka banget loh masak. Iya, cuman aku nggak suka beres-beresnya. Kalau masaknya aku sangat menikmati. Terus kayak misalkan kalau Sabtu Minggu dia bangun lebih siang ya dari biasanya, kalau jam 5:30. Kalau weekend dia bangun jam 9 gitu. Jadi pagi-pagi kalau weekend ya aku suka masakin dia bangun udah masak. Terus kalau pagi juga tiap hari aku buatin kopi. Terus kalau dia mau telur aku buatin telur, kentang segala macam. Masih suka nggak nyangka nggak sih? Ternyata gue udah jadi istri orang dan udah jadi suami gue nih gitu. Kalau sekarang sih udah enggak kali ya, tapi waktu awal-awal sih agak penyesuaian juga dari aku kan juga penyesuaian tadinya tadinya kan tinggal sama orang tua gitu, sekarang udah tinggal sama suami. Ya penyesuaiannya banyak sih sebenarnya kalau dihitung-hitung. Ada yang sebagai istri kan juga mungkin kalau dulu waktu masih single aku pulangnya malam atau segala macam, kerja sampai malam gitu kan, tapi sekarang ya tahu diri juga gitu, kurang-kurangin. Tapi apa sih perubahannya akhirnya setelah menikah dan sebelum menikah itu seperti apa sih dari kita? Paling kamu rasakan tuh Perubahannya uang bulanan. Dan itu kebantu banget kan, buat aku pribadi pun kebantu banget gitu. Itu yang perubahan yang paling berharga ya buat aku ya. Terus ya senang juga karena ternyata ya sampai sekarang belum jangan sampai tentunya bener lah ini suami yang tepat buat aku. Ada nggak sih kan masakan buatan kamu jadi favorit suami? Ada nasi goreng, ada jadi kita hobi sih sebenarnya kalau malam itu mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu makan steak. Kita suka, jadi dia hobi bikin masak steak, aku buat spaghettinya gitu, kerja sama kalau malam. Tapi berarti masak itu emang karena hobi atau emang karena udah punya suami jadi Seneng, masak atau gimana? aku seneng aku masak, apalagi kalau masakannya lumayan enak ya. Seneng sih aku, cuman ya aku bilang gak suka sih beres-beresnya, capek ya. Jadi mungkin ini kan udah menikah, tujuannya kan pasti punya ada program atau seperti apa nggak sih? Kalau punya anak, sebenarnya kan tiap pasangan beda-beda ya. Ya kalau aku pribadi sama Arif ya pengen punya anak, cuman ya sedikit-sedikit aja. Ya Arif juga masih kerja keras, aku pun juga masih kerja keras gitu. Jadi pasti nanti kita suatu saat pengen punya anak. Terus apa namanya? Ya kita juga berdoa terus, minta kesiapan dari Tuhan juga gitu. Kayak waktu nikah kan nggak sembarang nikah juga, kita ternyata di tahun sebelumnya dapat banyak tanda yang biar kita tuh menikah. Nah sekarang kita juga berdoa minta kesiapan dari Tuhan juga untuk siap gitu jadi orang tua. Tapi akhirnya menikah. Nunda nggak? Kalau dibilang nunda banget sih enggak juga sih, cuman kalau sekarang
kita masih cari kesiapan hati, makanya kita berdoa terus biar aku siap jadi orang tua gitu. Karena kan selain menikah adalah komitmen seumur hidup, menjadi orang tua juga komitmen seumur hidup gitu. Jadi aku sama Aris lagi bener-bener cari kesiapan hatinya. Selain komitmen dan juga untuk tujuan hidup, tapi dari orang tua sendiri kayak pengen cepet-cepet dari Pasti sebelumnya kayak dong, itu hukum alam, nggak bisa dirubah. Tapi ya balik lagi, yang ngejalanin sampai nanti kan kita kan, sama seperti menikah gitu. Jadi jangan sampai itu tuh jadi beban atau jadi paksaan. Toh orang tua kita juga ya itu hukum alam aja gitu kan, nggak yang kayak ayo kamu kayak gitu juga, nggak tiap hari telepon ini juga. Tapi yang namanya orang tua pasti kan pengen punya cucu ya, itu kan kita juga nggak bisa ngelawan. Tapi baik lagi yang akan menjalani seutuhnya nanti kan kita ya di awal-awal mungkin dibantu orang tua, tapi kan untuk ngajarin apa segala macam itu semua dari orang tua, dari orang tua dari kita kan. Jadi benar-benar kita pelajarin dulu lah semuanya. Tapi akhirnya targetin nggak sih Kak, kayak paling maksimal kita kalau kita anak kayak gitu nggak akhirnya atau gimana? Enggak sih, lagi mikir kapan ya siapnya atau kapan ya kita tuh ya kita doa terus ya sama Tuhan. Yang penting kita disiapkan jadi orang tua gitu. Lebih kemana sih tuh? Kesiapannya itu Iya, mental atau justru Mental. keuangan? Mental, lebih ke mental karena kan sama seperti menikah komitmen. Aku waktu mau menikah juga ya aku udah harus siap, misalkan kayak jam kerjanya berkurang gitu kan, terus harus lebih tunduk sama suami gitu kan ya. Ya itu secara mental sih kalau buat aku, sama seperti punya anak gitu ya. Apalagi kan teman-teman aku mungkin ada beberapa yang udah punya anak, udah ngerasain juga aku juga capeknya kayak apa ya. Aku juga mempersiapkan diri dan aku udah expect setinggi-tingginya kalau aku mungkin nanti kalau punya anak bakal bergadang, mungkin bisa untuk ada suster atau apa, tapi kan tetap aku ya mamanya gitu, jadi harus bergadang apa segala macam gitu. Mau kasih yang terbaik aja buat nanti keturunan kita gitu. Tapi ada tipe yang membatasi kamu nggak sih? Apanya? Maksudnya secara kerjaan Enggak atau sih, secara dia apa? enggak ngebatasin, cuma tahu diri aja. So far tapi kamu dituntut nggak dengan suami untuk punya anak? Nggak dituntut. Kita bener-bener apa ya, maksudnya yang terpenting kan kita berdua ya, sampai mati nanti kita berdua sih. Jadi lebih sekarang lebih sama-sama naikin value diri masing-masing. Termasuk konten kamu yang nikah sama anak kecil, maksudnya ya kamu ngagetin Iya. Arif yang di lemari. Ya kayak gitu-gitulah, masih seru-seru kayak gitu kan. Belum pernah kan waktu pacaran 12 tahun kan belum kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja lah, kayak pulang, bercanda-canda, ngetawain orang gitu. Tapi mental kamu lebih kemana sih Kak? Kita bayangin kayak jadi ibu, selain nggak tidur dan lain-lain, kamu mungkin lebih ke parentingnya kah atau menghadapinya soal apa aja gitu? Kalau dicari Bener, parenting, karena iya, aku kan juga sebenarnya punya keponakan yang lucu banget. Itu baru satu keponakan aku. Suka banget aku sama dia itu, maksudnya kayak kalau ketemu tuh ngangenin gitu, ngangenin juga. Kalau ketemu kan seminggu sekali. Itu lucu banget, tapi kan aduh bisa nggak ya kalau aku tuh 24 jam sama dia gitu. Capek banget loh itu, satu mall dikelilingin gitu. Terus kakak ipar aku kan juga kerja juga dokter, waktunya juga mungkin kurang. Nah aku bisa nggak kayak gitu loh kan. Aku juga ya diem doang, aku observasi kanan kiri segala macem. Jadi aku nanti begitu ya aku udah expect kalau aku tuh kayak gini-gini. Jadi aku nggak bakal ngeluh ketika aku punya anak, karena udah expect aku bakal kayak gini gitu. Terus anaknya karakternya beda-beda, mungkin satu rahim tapi beda-beda. Ada yang kayak gini, cara untuk banyak yang bilang cara untuk ngajarin si kakak sama adik beda loh. Itu kan sesuatu yang harus berkomitmen untuk kita ya, ngajarinnya harus sabar apa segala macam, harus tahu baca pikiran anak. Itu kan aku harus pelajarin juga gitu. Jadi udah ada bayangan juga nih punya anak berapa atau lebih dari satu? Kalau dilihat-lihat dari pengalaman yang sebaya aku sekarang, mereka semua satu sih. Ada banyak yang pengen 2, 3 awalnya, tapi begitu punya anak satu, udah satu aja gitu. Jadi ya sebenarnya dilihat dulu ya satunya kayak apa. Kalau heboh banget ya udah gitu. Soalnya banyak sih teman-teman aku yang tadinya mau 2 gitu kan, terus pas satunya heboh banget, satu aja deh gitu. Terus ada juga yang satunya kalem banget anaknya, yang kedua heboh banget, udah nggak mau punya anak lagi. Jadi ya sejalannya aja lah, kita nikmatin hidup aja.
Tapi Arif jarang terlihat, maksudnya kalau kamu ada acara yang tertentu dia jarang terlihat atau gimana sih? Emang anaknya ada sedikit introvert atau Titip Oh di introvert mentok. Iya. Gak bisa ada ikut-ikut kayak gini malah aku ya juga jadi nggak nyaman karena kan nggak enak ya lihat suami aku orang yang sayang dia tuh nggak nyaman di tempat ini misalkan gitu kan terus duduk di pojok nggak ada teman kan kasihan gitu jadi atau dia juga nggak memutusin aku untuk acara-acara kayak gini juga datang aja gitu. Buat aku sih itu nggak jadi masalah sih buat aku nggak harus kok dia ada di samping aku setiap saat kalau dia juga kerja ntar lah bulan aku gimana Mau bulanan ya. Kak, terakhir mungkin goalsnya apa sih? Iya. Sendiri. aku pengen ya aku sama Arif ya pengen jadi pasangan hidup yang memang value-nya sama terus saling menghormati terus respect each other apalagi ya menjalankan tugasnya masing-masing sebagai istri dan suami udah sih itu aja ya nggak berantem lah. tapi sejujurnya udah keribut tapi sudah lupa cara. Aku jarang banget berantem dari pacaran juga jarang. Naruh barang sembarangan juga apa. Nah itu kan